Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang motor servo. Di dalam program motor servo itu kita awal-awal harus mengincludekan library dari motor servo, yaitu servo.h. Caranya seperti yang di atas ini ya. Selanjutnya kita harus menginisialisasi variabel apa yang ingin dijadikan sebagai servo nanti. Nah, di sini cara nulisnya servo, S-nya besar ya. Servo spasi my servo. Di sini saya menggunakan my servo. Karena my servo nanti semua perintah untuk motor servo itu digunakannya my servo titik. Nah, di sini juga my servo titik dan di sini juga my servo titik. Kalau di sini saya nulisnya XYZ, maka di sini XYZ titik, di sini juga XYZ titik, dan di sini juga XYZ titik. Itu terserah kalian penamaannya. Selanjutnya di bawahnya ada int pos. Pos itu maksudnya posisi ya, atau sudut awalnya itu adalah 0. Jadi sudut awal si motor servo itu adalah 0 derajat. Jadi motor servo itu adalah motor atau dinamo yang sudut putarannya itu bisa kita atur ingin di berapa derajat. Nah, itu adalah motor servo. Jadi dia sama saja seperti dinamo pada umumnya, cuman putarannya bisa kita atur ingin di berapa derajat. Di sini seperti biasa serial.begin 9600. Nah, di sini karena saya menggunakan my servo, di sininya my servo.attack. Ini itu fungsinya untuk menginisialisasi servonya itu pengen ada di pin berapa. Di sini saya menggunakan pin 9. Jadi untuk servo itu digunakannya pin dari Arduino. Ini kan ada Arduino nih. Nah, pin 9 itu pinnya yang ada ininya ya, yang ada apa? Garis lekungnya. Nah, jadi kalau nggak pin 9, 10 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Nah, jadi sebenarnya selain 9, 8 pun boleh ya. Jadi 8 boleh, 7 boleh. Tidak harus ada yang ini saja, yang ada tanda melengkungnya ini. Nanti tanda melengkung ini itu digunakan untuk beberapa sensor yang harus ada tanda ininya. Nanti dia berbeda dengan yang tidak ada tandanya fungsinya. Nanti kita akan bahas di beberapa video selanjutnya. Lalu di sini void loop, ini ada for untuk posisi awal 0. Maksudnya for itu kan untuk posisi awal 0, dia akan mengeksekusi yang ada di dalam kurung ini, antara kurungnya. Kurung buka sampai kurung tutup ini akan dieksekusi ketika posnya 0 dan kurang, maksudnya posnya 0 sampai nilai posnya itu kurang dari sama dengan 180. Pos plus sama dengan 1. Maksud dari pos plus sama dengan 1 itu ketika nilai awal posnya 0, berarti kan di sini my servo.write itu untuk mengeksekusi posisi motor. Nah, posisi motor per awal kan posnya 0, berarti sini 0. Setelah 0 nanti kita akan lihat di monitor, di serial monitor itu nilainya 0. Setelah looping pertama dia plus 1, jadi jadinya 1. Nah, nanti nilai posisinya jadi 1, nanti di print 1, nanti nambah lagi 1, jadi 2. 1 tambah 1 jadi 2, nanti terus tambah 3, tambah 1 lagi jadi 3, tambah 1 lagi jadi 4, tambah 1 lagi jadi 5. Jadi setiap looping, setiap putarannya itu dia akan menambah 1, 1, 1. Jadi kalau kita di sini tulisnya 10, berarti dia awalnya 0. Nah, looping keduanya langsung 10. Looping ketiganya 20. Looping keempatnya 30. Selain kita bisa menuliskan plus sama dengan 1, kita juga bisa menuliskannya plus plus 1. Nah, ini sama saja artinya, plus sama dengan 1 atau plus plus 1. Yang artinya ketika looping berikutnya nilai posnya itu bertambah 1. Selanjutnya di bawahnya ketika posisi servo sudah mentok di 180,
Nah, nanti nilai servonya akan dikurangi satu demi satu setiap putarannya sampai dia 0. Jadi kalau sudah 0, dia akan keluar dari for ini. Dia akan keluar langsung ke atas lagi. Begitu pula yang ini, ketika 0, dia terus ditambah 1 sampai 180. Ketika 180, ini tidak akan berfungsi lagi for ini. Nanti dia akan bawa posnya ke sini, ke for pos sama dengan 180. Nah, jadi kan di for itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu ini, terus titik koma, bagian keduanya ini, titik koma, bagian ketiganya ini. Bagian pertama ini adalah syarat untuk for-nya ini bekerja. Jadi for-nya bekerja itu ketika posnya 180. Nah, terus selanjutnya for itu kan looping. Sekarang pertanyaannya sampai kapan dia akan terus looping? Sampai nilai posnya itu lebih dari 0. Ketika nilai posnya kurang dari 0 atau min 1, maka ini tidak akan looping lagi. Jadi yang kedua ini adalah syarat batas looping. Jadi yang kedua ini syarat batas looping. Kalau yang pertama ini syarat agar for-nya itu tercapai untuk pertama kalinya. Nanti yang kedua ini syarat batasnya looping. Syarat berapa kali dia berputar. Yang ketiga ini adalah cara agar dia mencapai posisi yang kedua ini. Jadi cara agar yang pertama ini, syarat pertama ini akan mencapai syarat yang kedua ini. Karena kalau tidak tercapai syarat kedua, dia akan terus-terusan melooping tanpa henti. Jadi unlimited terus aja programnya di sini. Dia tidak akan berlari ke atas, dia akan terus mutar di sini. Caranya agar tidak mutar di sini, maka syarat ini harus tidak terpenuhi lagi. Berarti nilai posnya harus min 1. Caranya dari 180 sampai min 1 itu dikurangi satu per satu. Sampai dia nanti akhirnya 180, 179, 178 terus berkurang sampai minus 1. Ketika min 1 kan min 1 lebih dari sama dengan 0. Betul tidak? Tidak. Karena tidak betul, maka dia akan keluar dari for ini. Selama nilainya yang syarat tanggung masih betul, dia akan terus melooping. Contohnya di sini nilai posnya 150. Apakah 150 lebih besar sama dengan 0? Betul. Kalau betul dia akan terus looping. Nah, kalau terus dikurangi sampai ini min 1, ketika min 1, apakah min 1 lebih besar dari 0? Salah. Maka program yang ini tidak akan dieksekusi, dia akan lanjut lagi ke atas. Itu adalah cara kerja for. Selanjutnya, untuk rangkaiannya, ini rangkaiannya sederhana ya. Di dalam motor servo ada 3 buah pin, warna kabelnya merah, oranye, dan coklat. Untuk coklat itu dimasukkan ke grounding, merah itu dimasukkan ke sumber 3,3 volt, dan 9 itu adalah pinnya. Oke, kita langsung coba saja ya, kita upload. Nah, dapat dilihat di sini motornya itu bergerak dari posisi motor servonya bergerak dari posisi 0 derajat sampai 180 derajat. 0 derajat itu sebelah kanan, masuk ke 90 terus sampai 180. Dia akan terus berputar dan terus berulang. Nah, jadi ketika sudah masuk ke 180 itu yang digunakan for yang bawah. Terus ketika berkurang terus sampai 0 itu yang digunakan adalah for yang atas. Jadi dia bergeraknya seperti ini. Jadi ada dua keadaan ketika dia mencapai titik 180 di ujung. Nah, programnya itu yang bagian bawah for-nya, ketika di ujung satunya lagi di titik di sudut 0 dia akan menggunakan for yang bagian atas. Nah, jadi dapat kita lihat nilai servonya itu berubah dari 0 sampai 180 kembali lagi ke 0. Kita kalau ingin melihatnya kita cabut saja ya. Nah, dapat kita lihat di sini nilainya dia nanti dimulai dari 0 masuk ke 1, dia akan terus berjalan bertambah sampai ke 180
nanti berkurang lagi sampai ke 1 ke 0 lagi, nanti bertambah lagi terus sampai 180, nanti dia berkurang lagi terus sampai nanti menuju 0 lagi untuk nilai posnya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.